Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 1 Mei 2024 tertulis di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan beriman kita menunjukkan kepada siapa kita percaya, menunjukkan keyakinan kita, dan juga menunjukkan kekuasaan dari Allah yang kita percayai. Pertanyaannya, sudahkah orang lain takjub kepada Allah karena melihat iman kita? Karena melihat keteguhan iman yang kita miliki, akhirnya orang lain turut serta memuliakan nama Allah. Dalam kisah pelayanan Daniel bersama 3 sahabatnya, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ini adalah 4 pemuda yang benar-benar berkualitas secara intelektual. Itu sebabnya ketika di pembuangan, mereka dipakai oleh Raja Nebukadnezar untuk menjadi pegawai-pegawai istananya. Namun satu hal yang sangat kita ikuti dan kita boleh tiru dari anak-anak muda ini adalah Sadrah, Mesakh, dan Abednego pernah diperhadapkan kepada satu pilihan. Satu, memilih untuk menyembah patung raja yang terbuat dari emas, maka dia selamat, atau memilih untuk melanggar perintah raja, tetapi nyawanya terancam. Sadrah, Mesakh, dan Abednego memberikan jawaban dan komitmen yang tegas. Mereka berkata, seandainya Tuhan Allah Israel tidak menolong mereka pun, mereka tidak akan mau menyembah patung emas itu. Karena mereka tahu yang patut disembah hanyalah Tuhan Allah saja. Hal ini membuat Raja Nebukadnezar geram kepada mereka. Itu sebabnya mereka dimasukkan ke perapian. Tidak hanya itu, apinya ditingkatkan menjadi 7 kali lipat. Mereka dimasukkan dengan terikat. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Itu yang disaksikan oleh Nebukadnezar secara langsung. Mereka bertiga yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tidak ada terbakar sedikit pun. Bahkan baju mereka tidak ada bau asap. Mereka yang tadinya terikat dimasukkan, mereka terlihat dari luar sedang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Mereka dimasukkan 3, tapi raja melihat ada 4 orang di dalam perapian itu. Yang satu lagi adalah malaikat Tuhan. Setelah melihat kuasa Allah Israel itulah, Raja Nebukadnezar turut memuji Allah. Mereka memuliakan Allah kita. Saudara-saudari, ini adalah teladan yang perlu kita teladani. Bagaimana iman kita ini boleh membuat orang lain turut serta memuliakan Allah kita. Lewat perangai kita, perilaku kita, kesetiaan kita kepada Allah, dan penyembahan kita. Maka apapun yang kau hadapi saat ini, atau tantangan apapun, atau ancaman atau apapun
yang bisa berhadapan denganmu. Setialah hanya kepada Tuhan. Tunjukkan imanmu, kesetiaan, keyakinanmu hanya kepada Dia. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mengatasi segala sesuatu. Sehingga lewat imanmu, orang lain turut memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah iman kami hanya kepada Engkau, dan biarlah kami setia hanya mempercayai Engkau. Apapun tantangan, ancaman yang kami hadapi di dunia ini, biarlah kami dapat menunjukkan iman kami yang sesungguhnya hanya kepadamu saja. Kami tahu lewat itu semakin banyak orang akan memuliakan namamu. Hanya dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.